berapa kali sih ibu hamil harus melakukan USG? Selamat datang di Pocer, Prokes Ceria Puskesmas Labuan Haji. Obrolan seputar pelayanan kesehatan, program kesehatan, tips kesehatan, dan obrolan-obrolan lainnya tentang kesehatan. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi, tonton terus ya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Pocer, Prokes Ceria Puskesmas Labuan Haji bersama saya Bidan Sarifah. Tentunya hari ini kita dengan tema yang sangat menarik tentang pelayanan USG yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Dan pastinya saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita yang cantik. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Bu Dokter, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu biar kita lebih akrab. Kok kata orang tak kenal maka tak sayang, jadi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Silakan Bu Dokter. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Dr. Hairunisa, dokter umum di Puskesmas Labuan Haji. Alamatnya di Sawing, sekarang tinggalnya di Sawing. Kemudian lulusan dari Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Mungkin Bu Dokter, kita ini kelihatan muda ya. Masih single atau gimana Bu Dokter? Oh ya, alhamdulillah sudah menikah, sudah memiliki 2 anak. Alhamdulillah. Ya. Oh ya Bu Dokter, kan hari ini kita akan membahas soal pelayanan USG yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Kita kan mungkin ada sebagian besar yang nggak tahu apa itu USG Bu Dokter. Oke. USG, mungkin hampir semua masyarakat sudah mengenal ya kata-kata USG itu, tetapi apa itu USG mungkin masyarakat belum terlalu mengerti, belum paham. Jadi USG itu merupakan sebuah alat, jadi singkatan dari ultrasonografi. Jadi alat ini alat pemeriksaan yang menggunakan ultrasound. Jadi dia menggunakan gelombang suara untuk dipancarkan ke tubuh kita yang diperiksa melalui transdusernya. Jadi ada alat ya keluarnya gelombang suara itu. Jadi gelombang suara ini nanti akan dipancarkan ke dalam tubuh jaringan atau organ yang yang menyerap gelombang itu akan memantulkan kembali ke alat itu. Nah, itu nanti yang akan ditangkap oleh alat yang akan dimunculkan sebagai gambar. Apapun yang ditangkap itu yang akan dimunculkan sebagai gambar. Berarti USG itu ada jenis-jenisnya ya Bu Dokter ya? Jadi jenis-jenisnya itu secara umum itu ada 3 macam. Yang pertama adalah USG eksternal. Kemudian yang kedua USG eksternal, yang ketiga endoskopi. Untuk USG eksternal yang mungkin hampir sebagian besar itu kita sudah pernah melihat ya, untuk ibu-ibu hamil terutama yang pernah melakukan USG. Jadi USG eksternal itu USG yang dilakukan di luar, jadi di luar tubuh ya. Contohnya adalah USG kehamilan. Jadi alatnya itu ditempelkan di kulit. Kemudian yang kedua, dan itu yang ada di puskesmas kita ya. Jadi USG eksternal. Kemudian ada yang kedua adalah USG internal. USG internal mungkin Bu Bidan Syarifah pernah mendengar transvaginal ya. Itu termasuk USG internal. Jadi USG transvaginal itu dilakukan bila kalau misalnya USG abdominal itu atau USG melalui perut atau melalui luar itu tidak terlalu jelas nih, baik itu karena dinding perutnya yang agak tebal, kemudian letak uterusnya yang mungkin yang retro, itu dikonfirmasi lagi atau diperjelas dengan menggunakan USG transvaginal. USG transvaginal itu bentuknya itu agak panjang ya, untuk dimasukkan melalui jalan lahir. Kemudian yang ketiga adalah endoskopi. Kalau endoskopi itu bentuknya itu seperti selang, yang dimana ujungnya itu ada sensor dan ada kameranya. Itu dimasukkan biasanya untuk melihat di pencernaannya, untuk melihat apakah ada ulkus atau tidak. Kemudian ke bawahnya lagi untuk melihat bagian duodenal ada batu atau tidak di empedu dan lain sebagainya. Jadi USG yang ada di puskesmas ini USG apa Bu Dokter? USG eksternal.
USG eksternal udah menggunakan 2 dimensi, ya. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, dan ada jenisnya itu yang 4 dimensi. Tetapi yang tersedia di puskesmas kita, yakni dengan 2 dimensi. 2 dimensi, gambarnya hitam putih itu yang dasar ya. Tetapi insya Allah dengan pemeriksaan itu saja sudah bisa mencakup pemeriksaan USG dasar untuk ibu-ibu hamil. Kemudian kalau yang 3 dimensi dan 4 dimensi biasanya itu sudah lebih real ya. 3 dimensi itu kan dia ada kedalamannya, jadi lebih real image. Jadi sudah bisa melihat pipinya, melihat hidungnya misalnya itu ya, atau melihat bagian yang lebih jelas. Kemudian untuk yang 4 dimensi itu biasanya 3 dimensi yang bergerak. Jadi sudah bisa melihat tuh pergerakannya. Iya Bu Dokter. Jadi biasanya kan ibu-ibu hamil ini malas untuk melakukan pemeriksaan USG karena biasanya pengertiannya itu hanya untuk bisa melihat jenis kelamin. Jadi mungkin bisa dikasih tahu apa manfaat sebenarnya USG ini untuk ibu hamil? Iya, benar sekali ya Mbak Bubi dan Syarifah. Jadi hampir sebagian besar ya, tidak semua sih memang. Hampir sebagian besar itu ibu-ibu hamil yang datang USG itu tujuannya hanya satu, untuk melihat jenis kelamin saja. Sebenarnya manfaatnya itu jauh lebih banyak ya dari itu. Kalau misalnya kita bagi nih, untuk trimester pertama itu bisa setelah melakukan PP test atau pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan urin, tes urin, untuk dikonfirmasi apakah benar ya PP testnya itu hamil atau tidak, bisa dikonfirmasi dengan alat USG. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat apakah ada kantong atau tidak. Kemudian di kantongnya ini perkembangannya bagaimana, apakah ada janin atau tidak. Nah, janinnya ini tunggal atau gemeli ya, kembar, apakah kembar. Kemudian dia nempelnya itu di mana, apakah di dalam rahim atau di luar rahim. Itu penting sekali karena ada beberapa kasus dia nempelnya itu di luar kehamilan, disebut dengan kehamilan ektopik. Iya. Jadi pasien-pasien yang mungkin nanti saja deh saya USG di umur kehamilan 6 bulan, 7 bulan. Ternyata datang dengan keluhan apa? Nyeri hebat di dalam perut, kemudian ada perdarahan hebat ya. Jadi itu pentingnya untuk kemudian untuk melihat taksiran kapan lahirnya ya. Jadi bisa melihat kapan perkiraan lahir, kemudian berat janinnya nanti ya, di mana nempelnya nih, ari-arinya itu apakah nempelnya di jalan lahir atau di luar, artinya tidak menutupi jalan lahir. Kemudian ketubannya apakah cukup atau tidak. Ada beberapa kelainan dari kehamilan itu bisa dideteksi melalui USG ya, screening. Jadi screening gitu. Berarti USG ini enggak untuk ibu hamil aja Bu Dokter ya? Sebenarnya USG itu banyak macamnya, tidak hanya untuk ibu hamil. Ada USG mata, ada USG bagian koli, bagian regiokoli atau leher, kemudian ada USG mamae ya, USG abdominal gitu. Ataupun USG testis juga ada. USG selain untuk diagnostik, dia juga ada untuk memandu misalnya pada saat fungsi cairan di toraks, di dinding toraks itu bisa. Untuk jadwal pemeriksaan ibu hamil biasanya berapa kali sih ibu hamil harus melakukan USG? Untuk ibu hamil berdasarkan WHO, jadi untuk kehamilan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah trimester pertama, kemudian trimester kedua dan trimester ketiga. Untuk trimester pertama itu minimal 1 kali, jadi dalam 3 bulan itu harus 1 kali minimal. Kemudian trimester kedua minimal 1 kali, trimester ketiga minimal 2 kali, itu minimal. Kemudian terus dok boleh nggak misalnya dilakukan setiap hari, setiap bulan selama 9 bulan berarti 9 kali. Oh sangat boleh, karena pemeriksaan USG ini termasuk yang non invasif, jadi tidak perlu memerlukan jarum suntik ataupun sayatan, dan tidak perlu mendapatkan paparan radiasi ya seperti ronsen misalnya gitu atau MRA. Jadi bisa dilakukan karena itu hanya menggunakan gelombang suara. Jadi bunda-bunda di rumah ya tidak perlu khawatir untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan primernya, itu tidak apa-apa. Jadi misalnya mau USG setiap bulan juga tidak apa-apa.
Biasanya yang baru hamil pertama itu rajin banget ya untuk memeriksakan Iya, USG. ada yang sampai 2 kali sebulan juga ada kok. Oh ya, untuk gambaran di pelayanan USG di puskesmas ini seperti apa Bu Dokter ya? Gambaran di puskesmas kita, untuk pelayanan USG di puskesmas kita sendiri itu kurang lebih sudah 5 bulan ya. Mulai dari kalau tidak salah itu sekitar bulan September. Jadi kurang lebih sudah 5 bulan. Kemudian pelayanannya dari Senin sampai Kamis sesuai dengan jam pelayanan. Untuk di hari Jumat dan hari Sabtu kita situasional, karena di sini yang sudah mendapat pelatihan USG itu ada 2 dokter, saya dan dokter Para. Jadi masih bisa. Jadi tidak terpaku Senin sampai Kamis. Biasanya Senin sampai Kamis itu kita melayani pasien-pasien yang masih baik ya, kondisinya baik. Tapi kalau misalnya kasusnya emergensi, contohnya misalnya untuk mengkonfirmasi apakah ada detak jantung, kemudian ketubannya, kasus pasien-pasien KPD ya, kalau misalnya untuk menentukan air ketubannya, atau misalnya pasien-pasien dengan APB tiba-tiba di trimester kedua dia ada perdarahan, nah itu bisa kita konfirmasi, masih bisa dilakukan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Untuk syarat-syaratnya ada nggak ini Bu Dokter melakukan pemeriksaan USG? Iya, kalau syarat itu sendiri mungkin dari administrasi ya, membawa KTP KK dan kartu BPJS kalau ada. Kemudian menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman karena nanti kan harus dibuka ya. Iya. Kemudian kalau bisa di trimester pertama itu minum air dulu ya, 4 sampai 5 gelas 1 sampai 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk yang trimester kedua dan trimester ketiga mungkin tidak harus minum dulu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Dokter ya. Ya, apa ini harapan Bu Dokter tentang pelayanan kedepannya di Puskesmas Labuan Haji ini? Ya, tentunya harapan saya dan harapan kita semua ya untuk melakukan pelayanan, semua ibu hamil terutama nih khususnya di lingkungan Kecamatan Labuan Haji itu mendapatkan pelayanan USG baik itu dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Jadi sudah tidak ada lagi alasan jauh, kemudian saya sibuk ya. Rata-rata itu karena alasan jauh ya, malas misalnya gitu ya. Jadi sekarang aksesnya sudah dekat, sudah tersedia layanannya di Puskesmas Labuan Haji, dokternya juga sudah terlatih. Jadi diharapkan pasien-pasien kita, ibu hamil itu semua mendapatkan pelayanan tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki mutu pelayanan ya. Mutu pelayanan kita semakin bertambah, modalitas pemeriksaan penunjang, diharapkan kualitas pelayanan kita juga semakin meningkat. Tambahan satu lagi, kalau misalnya kita melakukan USG, sebenarnya jenis kelamin itu bonus ya. Yang paling penting itu adalah men-screening. Jadi misalnya syukur-syukur sehat. Tapi kalau misalnya ada kelainan, itu bisa kita screening. Jadi untuk menentukan rencana persalinan ya, atau untuk mempercepat tata laksana ke pasiennya itu ya, agar ibu dan bayinya itu sehat, persalinannya lancar, kehamilannya pun nyaman. Jadi ibu dan bayi bisa sehat, selamat. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya tentang pelayanan USG yang ada di Puskesmas Labuan Haji ini. Semoga video dan penjelasan dari Bu Dokter kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk ibu-ibu yang hamil dan ingin melakukan pemeriksaan USG bisa datang ke Puskesmas Labuan Haji khususnya di hari kerja Senin sampai Kamis di jam kerja Puskesmas Labuan Haji. Mungkin itu saja Bu Dokter ya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurangnya disimpan aja. Kalau ada lebihnya nggak usah dibalikin. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Demikian video kali ini. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.